Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-16 bagian yang kedua. Sebelumnya di awal kemarin sudah kita ambil teks dari pelajaran yang ke-16 ini. Sekarang kita masuk ke materi nahwu dari pelajaran yang ke-16 ini. Baik, silakan dibuka di halaman 135. Baik. Di sini penulis mengatakan al-fi'lu imma sulasiyun wa imma ruba'iyun. Jadi pembagian fi'il menjadi dua. Fi'il sulasi dan fi'il ruba'i. Jadi fi'il itu kalau ditinjau dari jumlah huruf penyusunnya, dia dibagi menjadi dua. Ini sulasi dan ruba'i. Sulasi berasal dari kata salasah, artinya tiga, dia terdiri dari 3 huruf berarti. Kemudian ruba'i dari kata arba'ah, berarti dia terdiri dari 4 huruf. Fasulasiyu maka nafihi salasatu ahrufin asliyatin. Maka fi'il sulasi itu adalah fi'il yang di dalamnya ada 3 huruf asli. 3 huruf asli artinya dia bukan huruf tambahan. Ya. Bagaimana cara membedakan huruf asli dan huruf tambahan? Nah, nanti kita akan lihat setelah kita melihat apa itu fi'il rubai. Baik. Jadi fi'il sulasi itu yang terdiri dari 3 huruf saja, dan hurufnya tiga-tiganya itu adalah huruf asli semua, tidak ada huruf tambahan. Ya, karena fi'il dalam bahasa Arab ya, normalnya atau mayoritasnya itu terdiri dari 3 huruf. Baik, contohnya misalkan dakhala, kataba, syariba, ini 3 huruf. Ya, jadi nggak ada fi'il itu dari 2 huruf, nggak ada. Fi'il madi ya, nggak ada fi'il madi terdiri dari 2 huruf. Jadi minimal itu adalah ya 3 huruf. Baik. Warruba'iyyu maka nafihi arba'atu ahrufin asliyatin. Ya, sesuai dengan namanya, kalau sulasi itu 3 huruf aslinya, kalau rubai itu 4 huruf asli. Ya, jadi tadi kan kita katakan asalnya 3 huruf. Ya, 3 huruf dan 3 hurufnya asli. Tapi ada juga beberapa fi'il, dan ini jumlahnya sedikit sekali. Ya, dia dari sananya sudah terdiri dari 4. Jadi bukan berarti yang satu itu tambahan, tidak. Tapi memang dari sananya dia adalah huruf aslinya, begitu. Ya, jadi ibaratnya begitu dia lahir, dia sudah memiliki 4 huruf. Normalnya itu 3 huruf. Fi'il baru lahir itu normalnya adalah 3 huruf. Tapi ada fi'il yang dia baru lahir sudah memiliki 4 huruf. Ya, inilah yang kita kenal dengan nama fi'il ar-rubai. Contohnya misalkan tarjama. Tarjama ini 4 huruf, ta, ra, jim, dam, mim. Ya, 4 huruf ini nggak boleh dibuang salah satunya. Ya, kenapa? Karena dia memang lahir dengan 4 huruf ini, sehingga tidak boleh ada yang dibuang. Tidak ada huruf tambahan berarti di sini. Begitu juga kata harwala, basmala. Tarjama itu artinya menerjemahkan ya. Tarjama tarjimu artinya menerjemahkan atau menyebutkan biografi seseorang. Ya, menyebutkan biografi, karena tarjamah itu dalam bahasa Arab artinya bisa menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Bisa juga artinya biografi. Kemudian harwala itu artinya lari-lari kecil. Ya, harwala yuharwilu itu lari-lari kecil. Kemudian basmalah itu dari kata basmalah, ya, mengucapkan lafaz basmalah, bismillah. Baik. Wa kullun minhuma imma mujarradun wa imma mazidun. Dan kedua-duanya, maksudnya sulasi dan rubai, itu memiliki ya, masing-masing 2 bagian, mujarrad dan mazid. Jadi sulasi nanti dibagi 2, sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Rubai juga ada 2 nanti, rubai mujarrad dan rubai mazid.
Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan mujarrad dan mazid? Mujarrad, ya, pengertiannya di sini adalah makana jami'u ahrufihi asliyatan. Mujarrad itu adalah yang semua hurufnya adalah huruf-huruf asli. Ya, semua hurufnya adalah huruf-huruf asli. Ya, entah huruf aslinya itu yang 3 huruf atau 4 huruf. Kalau huruf aslinya itu 3 huruf, berarti namanya sulasi mujarrad. Kalau fi'il huruf aslinya terdiri 4 huruf, maksudnya dia lahir sudah memiliki 4 huruf, itu namanya rubai mujarrad. Jadi mujarrad itu makana jami'u ahrufihi asliyatan. Semua hurufnya adalah huruf-huruf asli. Lantas ya mazid itu apa? Berarti dilawan dari mujarrad. Kalau mujarrad itu dia huruf-hurufnya huruf asli semua, berarti nggak punya tambahan ya. Ya, ibarat air dia itu adalah air murni, belum ditambahkan dengan apapun, itu mujarrad. Adapun mazid adalah fiil-fiil yang mazida fihi harfun au aksar, yaitu ditambahkan padanya satu huruf atau lebih. Ya, dari huruf aslinya itu kita tambahkan satu huruf atau 2 huruf atau 3 huruf nanti. Nah, ini namanya fiil mazid. Ya, fiil yang tadinya 3 huruf ditambahkan huruf tambahan menjadi 4 huruf. Nah, ini namanya fiil ya sulasi mazid. Fiil yang tadinya 4 huruf, maksudnya dari lahirnya dia sudah punya 4 huruf, kemudian kita tambahkan satu huruf, jadinya dia rubai mazid. Jadi apa beda sulasi mazid dengan dengan rubai mazid? Kalau sulasi mazid, ya, sulasi mazid itu aslinya 3 huruf ditambah satu huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Katakanlah satu huruf ya. Ya, ditambahkan satu huruf. Itu sulasi mazid. Tapi kalau rubai mazid, dia aslinya 4 huruf ditambah satu huruf. Gitu ya. Dia aslinya 4 huruf ditambah lagi satu huruf. Kalau sulasi mazid tadi, dia aslinya 3 huruf ditambah satu huruf. Nah, jadi mazid itu yang ditambahkan satu huruf atau lebih dari huruf-huruf aslinya. Baik. Contohnya misalkan ketika kita mengatakan khoroja, ya, khoroja, ini namanya sulasi, ya, ini namanya sulasi mujarrad karena hurufnya semua huruf asli. Ya, artinya nggak bisa dibuang salah satunya. Ya, khoroja ini nggak bisa dibuang salah satunya karena sudah cuma 3 huruf. Dan minimal fi'il itu harus tiga huruf. Nah, kemudian kalau kita tambahkan hamzah di awalnya, jadinya akhroja. Ini sudah 4 huruf ini. Nah, ini namanya, yang akhroja ini namanya sulasi mazid. Artinya dia aslinya khoroja ditambahkan satu huruf menjadi akhroja. Nah, ini namanya sulati. Taib. Ya. Adapun kayak tadi misalkan ya harwala, ya harwala, ya harwala. Ya, ini kan rubai mujarrad. Ya, rubai mujarrad. Tapi kalau kita tambahkan satu huruf, ya jadinya taharwala. Ya, tambahkan satu huruf. Maka ini namanya rubai mujarrad, rubai mazid namanya taharwala ini. Kenapa? Karena dia asalnya taharwala, kita tambahkan satu huruf yaitu ta itu sehingga menjadi taharwala. Gitu ya. Nah, jadi ya dibedakan di sini mana yang mujarrad dan mana yang mazid. Jadi mujarrad atau mazid itu tidak hanya menghitung jumlah hurufnya ya, tapi kita melihat huruf aslinya apa aja. Ya, huruf aslinya harwala ini huruf aslinya. Jadi pentingnya menghafal fi'il itu kita hafal ya kata dasarnya. Khoroja, akhroja itu kata dasarnya khoroja. Ya. Jadi kata dasar itu pasti dia 3 huruf atau 4 huruf. Ya, kalau dirubai berarti harwala contohnya 4 huruf dia. Dihafalkan kata dasar ini sehingga ketika dia berubah-ubah nanti kita tahu, oh ini sudah ditambah ini berarti. Contohnya kita tahu kata dasarnya adalah khoroja. Kemudian di kitab kita ketemu nanti ada kata istakhroja. Istakhroja ini sudah 6 huruf. Kita tahunya khoroja itu kata dasarnya. Maka istakhroja berarti ada penambahan di situ. Ya, ada penambahan 3 huruf. Ya, istakhroja 6 huruf.
Kalau kita buang khorojanya tersisa ista. Oh, berarti huruf tambahannya itu ista. Ya. Hamzah, sin, dan ta. Baik. Nah, jadi ya, itu dia ya. Jadi sulasi itu dibagi menjadi dua. Sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Ya, sedangkan rubai juga dibagi menjadi dua. Rubai ya, mujarrad dan rubai mazid. Baik. Sekarang kita mulai dari bagian yang pertama dari 4 bagian ini. Tadi totalnya 4 ya. Khoroja itu sulasi mujarrad, akhroja itu sulasi mazid. Ya, kemudian harwala itu rubai mujarrad, taharwala itu rubai mazid. Sekarang kita mulai dari sulasi mujarrad, khoroja. Jadi fi'il-fi'il yang seperti khoroja ini, khoroja, dakhola, kataba, sami'a, ya, nasiya, ya, qoma, dan seterusnya. Itu adalah fi'il-fi'il sulasi mujarrad namanya. Karena ada 3 huruf. Ya. Dan semuanya adalah huruf-huruf tambahan. Baik. Itu yang kita bahas sekarang. Al-fi'lu sulasiyul mujarrad lahu sittatu abwabin. Fi'il sulasi mujarrad itu punya 6 bab. 6 bab artinya 6 pola ya. Ada 6 pola yang diikuti. Ya, contohnya pola yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu. Yang keempat fa'ila yaf'alu. Yang kelima fa'ula yaf'ulu. Yang keenam fa'ila yaf'ilu. Baik. Artinya apa? Artinya kalau kita ketemu nanti fi'il dalam bahasa Arab, dia berbentuk fa'ala. Ya, dia berbentuk fa'ala di situ. Madinya fa'ala, misalkan khoroja. Ya, khoroja misalkan. Kata khoroja ini berarti dia punya ya 3 kemungkinan mudhari. Ya, entah dia khoroja yakhruju, khoroja yakhriju, atau khoroja yakhroju. Nah, disitulah berperan hafalan sekarang. Jadi yang benar itu khoroja yakhruju, itu yang artinya keluar. Kalau khoroja yakhriju bisa jadi ada arti lain nanti. Ya, punya arti yang lain dia. Atau khoroja yakhroju bisa jadi ada artinya yang lain. Nah, jadi yang benar itu adalah khoroja yakhruju. Khoroja yakhruju. Nah, ini namanya bab. Ya. Kemudian lihat wazan yang keempat sama yang keenam. Ya. Ini kan sama ya. Fa'ila dan fa'ila. Artinya apa? Kalau kita ketemu nanti fi'il madi, ya, dia wazannya fa'ila, contohnya sami'a. Maka kemungkinan mudhari'nya ada 2, yasma'u atau yasmi'u. Tapi yasmu'u nggak ada, karena di pola ini cuma 2 doang tulis fa'ila, itu fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu, nggak ada fa'ila yaf'ulu. Nah, berarti kalau kita ketemu sami'a itu ada 2 kemungkinan, sami'a yasma'u atau sami'a yasmi'u. Oh, ternyata yang benar sami'a yasma'u. Kenapa? Karena begitulah yang tertulis di kamus. Sami'a yasma'u yang artinya mendengar. Kalau sami'a yasmi'u bisa jadi ada artinya, tapi artinya bukan mendengar. Punya arti lain gitu. Ya, jadi kalau menghafal fi'il madi itu wajib hukumnya menghafal beserta fi'il mudhari'nya juga. Kalau kita sudah menghafalkan fi'il madi dan fi'il mudhari', maka yang lainnya seperti fi'il amar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, ismul alah, masdar dan sebagainya bisa kita tahu. Nah, jadi intinya tuh ketahui fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Taib. Kemudian lihat wazan yang kelima, yang fa'ula yaf'ulu. Berarti kalau kita ketemu fi'il madi nanti wazannya fa'ula, maka mudhari'nya cuma satu kemungkinan, yaf'ulu. Nggak mungkin yaf'ilu atau yaf'alu. Ya, kalau ada kata koruba, nggak mungkin yakribu, pasti yakrubu. Ya, ya. Soduko, pasti yasduku. Ya, kaburo, pasti yakburu. Soguro, pasti yasguru. Nggak mungkin yang lain. Ya, yang seperti ini enak yang ini, ya, karena dia kemungkinannya cuman satu saja. Baik, ini dia 6 bab fi'il. Biasanya ya ini 6 bab fi'il ini harus dihafalkan sesuai dengan urutannya ya. Jadi misalkan nanti di kamus antum lihat ada tulisan begini. Ya. Ada tulisan darosa. Kemudian di depannya ada angka 1. Ya. Di depan darosa ini tertulis angka 1. Artinya apa? Artinya
dia itu ngikut bab yang pertama, berarti mudhari'nya yadrusu gitu. Darosa yadrusu. Kalau tertulis nanti misalkan di situ ada kata hasiba, ya, hasiba. Kemudian setelahnya ditulis angka 6. Hasiba, berarti lihat bab yang ke-6 apa? Hasiba yahsibu gitu. Hasiba yahsibu, ya. Nah, ada nggak hasiba yahsabu? Ada, tapi itu lain lagi nanti artinya gitu maksudnya. Ya, jadi nanti jelaskan di situ nanti. Jadi harus dihafalkan pola-pola ini atau bab-bab ini. Ya, jadi nanti dikatakan al-babul awal fa'ala yaf'ulu, al-babus tsani fa'ala yaf'ilu, al-babus tsalits fa'ala yaf'alu, al-babur rabi' fa'ila yaf'alu, al-babul khamis fa'ula yaf'ulu, al-babus sadis fa'ila yaf'ilu. Baik. Nah, biasanya ya dihafalkannya dengan cara begini. Fa'ala yaf'ulu itu kadang dibacanya fathu dhammin. Karena lihat harokat ainnya ya. Fathah dhammah, berarti perubahan dari fathah menjadi dhammah. Fathah kasrah, berarti fathu kasrin. Ya, kemudian nomor 3 fathah berarti fathu fathin. Nomor 4 kasrah, berarti kasru dan fathah kasru fathin. Kemudian dhammah tetap dhammah, jadi dhammu dhammin. Kemudian kasrah yang menjadi kasrah juga, jadinya kasru kasrin. Nah, itu cara bacanya ya. Fathu dhammin, fathu kasrin, ya, kemudian fathu fathin, kasru fathin, dhammu dhammin, kasru kasrin. Itu cara menghafalnya. Ya, jembatan keledainya untuk menghafalnya, ya biasanya para tulab itu menghafalkan dengan ya membuatnya menjadi kode-kode. Ya, misalkan dikatakan batu, ya batu, lihat a itu doma, a itu fathah, u itu doma, ya berarti maksudnya fathu domin itu ya batu. Kemudian pola yang kedua itu bacanya ya kali, ya kali, ya batu kali. Jadi au ai berarti fathu domin fathu kasrin karena i itu kan bunyi kasroh ya. Artinya batu kali. Dan pola yang ketiga itu fathu fathin ya. Jadi cara menghafalnya mana ya, karena sama-sama a ya. Mana ya, batu kali mana. Kemudian pola yang keempat itu fa'ila yaf'alu. Cara menghafalnya sa ya, i a ya, kasroh fathah bisa, jadi batu kali mana bisa. Ya, pola yang kelima dhammu dhammin, dhammah dhammah, berarti menghafalnya kodenya turun ya, turu ya, turu berarti kan dhammah dhammah di situ. Ya, dhammah dhammah. Berarti jadinya apa? Batu kali mana bisa turun. Ya. Kemudian kasru kasrin jadinya ya, ya cara menghafalnya sen ya, sendi ya, sendi ri ya, sendi i di situ kan. I kasroh, ri juga kasroh, berarti sendiri. Nah, kasru kasrin. Lihat huruf-huruf yang huruf tebal ya, itu dia cara bacanya. Huruf tebalnya ini adalah afwan, huruf yang besar ini inilah yang harokatnya. Batu berarti au fathu domin, ai fathu kasrin, a fathu fathin, a kasru fathin, u dhammu dhammin, i kasru kasru kasrin. Jadinya batu kali mana bisa turun sendiri. Nah, ini dibuat oleh para asatizah agar kita mudah menghafal ya 6 bab fi'il tadi. Baik. Itu dia pembahasan tentang fi'il ya sulasi mujarrad. Ya, jadi fi'il sulasi mujarrad nggak akan keluar dari 6 bab ini. Atau sebut fi'il apa saja selama dia terdiri 3 huruf, maka dia tidak akan keluar dari 6 pola ini. Ya.
Kalau dia keluar dari 6 pola ini berarti dia fi'il yang keliru, yang salah. Baik. Latihan di sini. Mayyiz al-fi'l ats-tsulatsiyya min al-fi'l ar-rubai fi ma yali. Ya, bedakan mana fi'il tsulasi dan mana fi'il rubai dari ya fi'il-fi'il berikut ini. Baik, mana sulasi dan mana rubai. Kita coba. Hafidha, ini jelas sulasi. Nama juga sulasi. Jadi walaupun kelihatannya 2 huruf, ini 3 huruf ya. Nun, alif, mim. Jadi alif itu dihitung dia. Ya, meskipun dia ya seperti seolah-olah tidak ada. Ya, tapi ada, dia dibacanya 1 di situ. Terhitung 1. Baik. Kemudian tarjama. Ya, tarjama ini memang asal katanya 4 huruf. Berarti dia rubai. Kharaja, ini sulasi. Harwala, ini rubai. Ba'sara, ini juga rubai. Kemudian da'a, ini sulasi. Karena dal, ain, dan alif. Nah, jadi yang kita kasih warna ini yang sulasi, yang tidak itu yang rubai. Baik. Hafidhah artinya menjaga, nama artinya tidur, tarjamah artinya tadi menerjemahkan, harwala artinya berlari kecil, ba'sara yuba'sir artinya menghamburkan, ya, atau menyebarkan, mengacak-acak. Kemudian da'a artinya menyeru atau memanggil atau mengajak. Baik. Latihan yang bagian B-nya, mayyiz al-fi'l ats-tsulasi al-mujarrada min al-fi'l ats-tsulasi al-mazidi fi ma ya'ti. Ya, bedakan mana fi'il tsulasi mujarrad, yang mana fi'il tsulasi mazid. Maksudnya yang mana yang ada huruf tambahan, yang mana tidak ada huruf tambahannya. Baik. Sekarang untuk mengetahui apa saja huruf-huruf tambahan itu, umumnya, meskipun ini bukan aturan bakunya ya, umumnya huruf tambahan itu dikumpulkan dalam kalimat sa'al tumu niha. Ini pernah kita bahas ya. Ya, sa'al tumu niha. Ini adalah huruf-huruf tambahan ini. Sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, dan alif. Sekarang kita lihat. Saddaqo, ya. Saddaqo ini terdiri dari 4 huruf. Karena dal itu ada tasydidnya, dan tasydid itu artinya ada 2 huruf yang sama digabung jadi 1. Nah, asal katanya berarti so, ya, sod, dal, dan qaf. Berarti 4 huruf dia. Saddaqo. Ya, 4 huruf. Di asal katanya adalah sodako. Berarti tambahkan 1 huruf di situ. Ini ya, sodako. Ya, berarti dia ini fi'il tsulati mazid. Ya, kemudian qara'a. Ini jelas adalah sulasi mujarrad. Ya, fataha sulasi mujarrad. Ya, aslama ini sulasi mazid. Karena aslama ini 4 huruf. Ya, 4 huruf berarti tambahan satu huruf. Hamzah di situ ya. Baik. Kemudian taqabbala ini ada 5 huruf. Ya, 5 huruf. Atau katanya qabila, taqabbala. Berarti ada tambahan 2 huruf di situ, ta sama qaf. Kemudian sami'a. Ini sami'a sulasi mujarrad. Kemudian istaqbala itu ya sudasi, dia 6 huruf ya. Istaqbala tambahan dari hamzah, sin, dan ta. Baik. Istaqbala. Kemudian kawa. Ya. Kawa ini 3 huruf juga. Ya, jadi alif maksuro di belakangnya itu 1 ya. Wakofa ini juga 3 huruf sulasi mujarrad berarti. Kemudian ishtaro ini ya dia sulasi mazid. Ya, jadi saddaqo tadi namanya mazid biharfin tambah 1 huruf. Aslama ini juga mazid biharfin tambah 1 huruf. Ya, taqabbala itu mazid biharfain tambah 2 huruf. Ya, ta dan qaf. Istaqbala itu mazid bi salasati ahruf namanya. Ya, tambah 3 huruf. Kemudian ishtaro itu mazid bi harfain tambah 2 huruf karena asal katanya syaro ya, syaro.
Ya, syara'a. Ya. Jadi berarti huruf tambahannya di situ adalah hamzah dan ta. Ya, kalau ini tadi dal, ya qaf dan ta, hamzah, alif, hamzah, sin dan ta, serta di sini hamzah dan ta. Baik. Jadi selain yang bertasdid, ya, huruf-huruf selain yang bertasdid di sini itu pasti ada dalam kalimat sa'altumuniha. Kalau bertasdid kan nggak mungkin ya. Nah, dal misalkan nggak ada dal di sini kan. Karena kalau tasdid itu bebas dia. Ya, bukan termasuk huruf tambahan dia. Aslama, apa huruf tambahannya di sini? Hamzah. Ya, lihat di sa'altumuniha ada hamzah kan. Ya, ini ada hamzah di situ. Taqabbala tadi tambahannya tak. Kalau kop nggak usah dihitung ya, karena memang kop itu tasdid ya. Tasdid itu nggak ada di sini pastinya. Ya, tambahnya tak. Nah, lihat huruf tak tambahannya di sini. Ini dia. Karena asal katanya qabila. Kalau kita cari di kamus, taqabbala itu di bab qabila itu nyarinya. Baik. Jadi huruf tambahnya adalah tak. Lihat di sa'altumuniha ada tak juga di situ kan. Nah, kemudian istakbala. Istakbala itu asal katanya qabila juga sama dengan taqabbala tadi, satu akar kata dia. Berarti tambahannya hamzah, sin sama ta. Lihat di sini ada hamzah atau alif di sini. Kemudian ya sin, ada sin juga. Kemudian ada ta juga tadi. Ya. Kemudian ishtaro itu tambahannya hamzah ada atau alif. Kemudian ada juga ta di situ. Asal katanya syaro'a atau syaro. Baik. Jadi ya, huruf-huruf tambahan itu terkumpul dalam kalimat ini meskipun ya tidak tidak semuanya. Misalkan nanti kita ketemu ya fiil ya kayak ya sa'alta misalkan. Ya sa'alta. Ini sa'alta ini 4 huruf ini. Kalau kita mau buang semua berdasarkan ini berarti semua dibuang nanti kan. Karena sin ada, hamzah ada, lam ada, ta ada. Berarti harus semua dia buang, enggak begitu. Ya. Ya, jadi kapan kita pakai ini? Ya, kita pakai kaidah ini adalah kalau ada fiil-fiil yang memang hurufnya berlebihan dari 3 huruf aslinya atau 4 huruf aslinya. Normalnya 3 huruf asli. Baik. Jadi dengan banyak latihan nanti akan terbiasa untuk ini. Ya meskipun kaidahnya ya tidak baku dalam masalah ini, tapi insya Allah kalau dengan banyak latihan akan paham dengan sendirinya bab ini nanti, mengerti konsep membedakan mana fi'il tsulati mujarrad dan mana fi'il tsulati mazid. Baik. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil nanti fi'il mazid yang mengikuti bab fa'ala. Ya, fa'ala yufa'ilu. Kita lihat contohnya nanti dan gimana membuat mudhari amr dan masdarnya. Itu kan insyaallah kita bahas di kesempatan selanjutnya. Berarti di pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan masuk ke bab sorof. Ya, kalau tadi itu pembahasan nahu ya. Pembahasan nahu ya dalam sorof juga sebenarnya, tapi nahu juga ada ya sedikit tadi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan mulai belajar sorof insyaallah taala. Baik, baru kemudian kita masuk ke latihan-latihannya. Nah, baru kita masuk ke ismul fa'il, ismul maf'ul, ya, kemudian ismul zaman dan ismul makan. Kalau antum yang pernah belajar alam silah atau tasrifiyah, nah inilah pembahasan alam silah atau tasrifiyah itu ya coba dibahas dengan metode yang berbeda dengan alam silah atau tasrifiyah. Baik, Allah taala alam, insyaallah taala nuwasil fil liqa'i al-qadim bismillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.